Nggak kuat, Mas. Kok gampang ya? Wah, tantangannya kurang seru nih. Harusnya diisi sama galon 5 biji gitu kali ya. Jadi biasanya kalau test drive itu, gue biasanya tuh opening dulu, terus review, jalan, gue balik. Tadi gue udah langsung test drive dulu, udah tes tanjakan juga. Ini baru opening. Gak apa-apa ya, jadi biar ceritanya lebih oke. Jadi di samping gue ini sudah ada Suzuki Fronx, ini tipe SGX. Jadi harganya itu yang SGX itu ada dua tipe kan, 319.900 sama yang Tucson itu 321.900. Bedanya sekitar 2 jutaan. Dan kunci itu seperti ini, tapi yang paling penting kadang-kadang mungkin beberapa reviewer jarang bahas itu pajak SNK-nya kok lengket ya. Pajak SNK-nya di sini ada sekitar 25 jutaan sekian, bukan. Jadi ini ada termasuk BBNKB, ada 21 juta itu adalah BBNKB bla bla bla, tapi yang kalian bayarin tiap tahun adalah 3,6 plus SWD KLJ 143. Jadi sekitar 3,8 lah ya. Jadi nggak sampai 4 juta. Menurut gue itu udah cukup murah banget. Nggak sampai 4 juta, itu udah cukup murah banget. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock, nggak ada aksen-aksen warna biru. Tumben, agak unik, biasanya Suzuki itu dikasih warna biru gitu loh, menambahkan mobilnya itu hybrid. Ada kunci manual, dan ini adalah mobil perdana dari Suzuki yang sudah diberikan fitur ADAS. Tuh, jadi ada sensor-sensor termasuk smart cruise control atau adaptive cruise control. Dan look samping depan seperti ini sekilas mengingatkan sama apa? Grand Vitara ya. Dan karena sensornya saya tutup pada saat dipencet unlock, dia nanti lampunya akan otomatis nyala. Karena kenapa? Karena sensornya saya tutup seolah-olah ngebaca lagi gelap, lagi malam gitu loh. Jadi kepake buat apa? Buat menerangi jalan atau misalkan mobil gue parkir di mana ya? Pencet unlock aja, dia otomatis langsung nyala nih. Kayak gini tuh, langsung nyala. Lampu-lampu LED di sini daerahnya cakep ya, kayak kuku macan. Dan grillnya sini chrome ada kameranya. Dan kalau kita ngomongin bukaan mesin, kita buka kap mesinnya dulu ya. Mesin yang dipakai itu ada dua macam teman-teman. Untuk tipe GL itu K15B sama dengan XL7 kodenya. Tenaganya itu sekitar 104, torsinya sekitar 138 Nm. Dan untuk yang varian hybrid itu K15C, tenaganya sekitar 100 PS, torsinya sekitar 135 Nm. Loh, Mas, kenapa yang mild hybrid kok kenapa lebih kecil tenaganya? Karena dia ngejar efisiensi. Jadi tenaganya memang dibikin kecil, jadi biar makin irit. Karena orang beli hybrid kan biar irit kan. Air intake-nya juga cukup tinggi, tuh. Cukup tinggi, setinggi ini. Cukup tinggi. Ini juga sudah peredam mesin juga. Dan salah satu kelebihan dari AT konvensional adalah dia terkenal kuat nanjak, bandel, perawatannya mudah dan segala macam. Tapi buat teman-teman yang kayak misalkan, aduh Mas saya nggak berani beli yang hybrid, berarti kalian bisa ambil tipe GL-nya. Karena kalau hybrid itu akinya memang cenderung agak mahal. Akinya tuh kurang lebih sekitar 4 jutaan. Sedangkan kalau yang non hybrid itu akinya lebih murah, sekitar 1 jutaan. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Billy selaku sales eksekutif dari Suzuki Pulau Gadung yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 atau lebih tepatnya di seberang Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mobil yang lagi kita review ini yaitu Suzuki Fronx ya. Yang dimana Suzuki Fronx itu udah memiliki 12 fitur ADAS. Atau kalau di Suzuki namanya Suzuki Safety Support. Oke, mobil Fronx itu dibanderol dengan harga 259 sampai dengan di 321 juta dan DP di 20% ya. Untuk promonya sendiri itu ada banyak banget ya. Yang pertama itu ada free voucher MAP senilai 5 juta dan yang kedua itu ada free e-tol senilai 1 juta. Yang ketiga itu ada free aksesoris senilai 20 juta. Yang terakhir itu ada free 2 tiket ke Jepang ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya nih untuk promo-promonya ya. Untuk Bapak Ibu yang mau melakukan test drive atau booking service atau yang lainnya, bisa langsung hubungi Billy di 0812 9244 5926 ya. Atau bisa langsung janjian di showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kalau kita ngomongin dimensi, panjangnya itu nggak sampai 4 meter, sekitar 3995, wheelbase sekitar 2520. Velgnya ring 16, profil bannya 195 60, ringnya 16. Yang cakar cuma depan doang, sayangnya belakang masih tromol. Ini warnanya tuh grey, tapi mereka nyebutnya black gloss, black gitu ya. Black, terus di sini set claddingnya tuh bahan dop, termasuk set skirt ini perpaduan, ada warna silver dan ini black dop juga.
Sudah dilengkapi dengan karet 30 dan ini sudah dibikin two-tone, talang air sudah dikasih, roof rail juga sudah ada. Roof rail ini kayak kuat ya, berarti bisa dipakai buat royal beneran. Dan yang punya fitur unik tuh gini teman-teman. Pada saat dipencet unlock, kalau kita pencet sekali, keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Pada saat pencet sekali dia ngunci. Kalau mau dibuka semuanya adalah kalian pencet 2 kali. 1, secara berurutan dia akan otomatis langsung kebuka semua. Dan tangki BBM letaknya sebelah kiri sini, semakin ganteng tampak belakangnya, kelihatan kope-kope kalau teman-teman lihat dari samping. Ini tuh dibikin seolah-olah atapnya kayak floating. Jadi sudah ada antena shark fin, spoiler, ada headlamp lamp, defogger. Yang cakep tuh lampu belakangnya. Menurut saya sudah nggak kelihatan kayak Suzuki gitu loh. Ada emblem Fronx juga. Saya mau praktekin lagi pada saat ini kan kebuka ya. Saya kunci dulu teman-teman ya. Ini kan kunci nih. Jadi pada saat saya pegang kunci dan saya buka bagasi sebelah sini, ini kan kebuka ya, keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau naruh barang belanjaan habis dari pasar dan segala macam, taruh barang di sini, itu nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Bagasinya cukup gede, ban serepnya juga masih ada, tapi dia memang masih kaleng, dan dia juga sudah ada separator, jadi kalau kalian nyimpen barang itu nggak bisa diintip dari luar. Ada parkir sensor, dan dia sudah ada rear cross traffic alert. Yang saya suka dari dalam sini, pertama tuh desainnya sudah kekinian. Jadi ini kelihatan nih teman-teman, raba deh. Ini salah satu buat kalian kalau ngecek mobil ini bagus apa enggak, build quality-nya cekin di sini. Ini rapat-rapat apa enggak. Terus joknya memang dia nggak full kulit, dia campur dengan fabric, tapi justru fabric ini tuh memberikan kesan mewah. Bahkan zaman dulu tuh mobil fabric tuh mewah gitu kan. Terus di sini kayak tata letak ya. Jadi posisi nyetirnya ini cukup nyaman. Nih tuh. Ini headrestnya memang gede banget, tapi akibatnya di baris kedua itu kayak kehalang. Tapi ini buat keselamatan oke. Tapi di sini cukup compact, visibilitas cukup oke. Bahkan kalau kalian nyetir, itu kalian bisa lihat head up display. Jadi pada saat mencet ini, jadi kalian benar-benar bisa menatap, nggak perlu natap ini meter cluster, cukup lihat di atas kap mesin. Jadi ada gigi, jam, kecepatan, sama kondisi baterai ada berapa tuh, ada semua. Dan sudah support Apple CarPlay. Ini kebetulan pakai wireless. Terus kayak misalnya konsol ini, karena dia bisa dimaju mundurin, jadi sangat ergonomis banget. Setirnya pun juga sama nih, tuh bisa dimaju mundurin, dan tata letak tombol-tombol cruise control di sini semua. Mute juga, ada Tiptronic, perlampuan sudah otomatis, dan sini banyak tombol-tombol. Pertama kalinya loh Suzuki itu banyak fitur, banyak tombol-tombol gitu loh. Dan lampunya sudah manual leveling. Lain-lain kayak misalkan Matic-nya PRN-D mode M, sequential yang bisa dirubah dari sini. Wireless chargernya, AC-nya sudah otomatis, jadi posisi sini sudah cukup oke. Paling catatannya kayak misalkan ya, spion dalam masih di NET biasa. Terus ini nih mau ngaca nih susah, ini nggak ada kaca nih, kacanya cuma ada sebelah kiri doang. Ya mungkin buat efisiensi penting nggak penting, tapi kayaknya ini mungkin next kalau ditambahin sih makin oke sih. Dan safety belt dia sayangnya belum ada adjuster juga sih. Tapi kalau posisi nyetirnya tadi kan karena gue sudah coba-coba itu cukup nyaman, cukup compact, dan catatannya juga even Fronx ini juga belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Tapi kalau pada saat gue ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang sudah pakai Suzuki, itu dia bisa ditambahin untuk speed sync auto lock. Ada salah satu nilai plus yang gue suka dari Suzuki Fronx ini. Pertama, yang sudah kalau kalian duduk baris kedua, apa coba? Panas kan? Nggak perlu takut kepanasan karena sini ada blower AC-nya tuh ada 2. Jadi kalau kalian duduk sebelah kanan itu bisa digeser ke arah kanan, ini sebelah kiri, ini udah oke banget. Karena kalau nggak salah di beberapa saingannya dia blowernya cuma 1. Ini mungkin terkesan sepele tapi cukup bikin nyaman gitu. Dan di sini tidak ada armrest, tapi headrestnya ada 3, Isofix juga ada. Dan karena di sini ada separator, kalau misalnya kalian nyimpen tisu atau tas di sini itu bisa, tapi sebaiknya jangan yang gede-gede, karena kalau gede-gede itu menghalangi visibilitas. Kadang-kadang kan kalau pada saat kita nyetir kan butuh ya ngelihat kaca spion dalam tuh buat ngelihat belakang gitu. Tapi tenang juga karena mobil ini sudah ada yang blind spot monitoring, itu juga cukup kepake. Seat back pocket cuma ada sebelah kiri sini, dan baris di sini ini bisa dilipat separuh-separuh. Tuh, bisa lipat separuh barangkali teman-teman misalkan lagi butuh ngangkut barang yang panjang. Jarak kepala juga cukup oke, tempat duduknya cukup lebar. Jadi mobil ini sebenarnya cocok buat siapa sih? Cocok buat anak-anak muda atau misalkan keluarga muda yang mungkin anaknya baru 1 atau baru 2. Ini cukup oke banget.
Akhirnya perdana gue test drive. Perdana nggak sih? Oh nggak perdana dong ya. Tapi ini perdana di jalan raya di daerah Sentul, Bogor. Coba tes speaker kekedapan dulu ya. Karena ini bakal tes kekedapan suara. Gue siapin mic dulu di sini. Buka dulu jendelanya. Oke. Dengerin ya. Oke, suara speakernya menurut gue ya sesuai sama harga lah ya. Nggak yang wah-wah banget, tapi udah cukup oke. Tapi kabinnya menurut gue cukup kedap. Kalau dibandingin sama apa? Sama mobil gue lagi. Kalian jangan pada nggak terima ya. Tapi itu gambaran amannya kalau gue review mobil, pasti gue bandingin sama mobil yang biasa gue pakai. Artinya gini, kalau kalian misalkan pakai mobilnya, katakanlah misalkan contohnya yang mewah, Camry, Accord, atau Alphard, bandingin sama itu tentu beda. Tapi kalau kita bandingin sama harga-harganya sebanding itu, udah sesuai sama harga lah ya. PR-nya palingan karena nih memang modenya tuh SUV compact atau crossover, tentunya kayak suara ban itu juga ngaruh juga ke sini. Tapi menurut gue cukup kedap. Terus kalau cara aktifin cruise control ada pencet cruise control ini, lalu pencet plus sekali. Jadi ini terus resnya dipencet ke atas. Dia akan otomatis langsung jalan cruise controlnya. Kalian lihat ya kaki saya tuh. Kaki saya bisa lepas. Kalau untuk naik turunin kecepatan ke atas itu naik. Jadi tiap satu kali naik itu dia 1 kali kilometer, 1 kilometer. Ini turun ke bawah. Tapi ketika kalian pencet cancel, dia akan ke cancel semua. Tapi kalau kita pencet lagi, dia akan otomatis langsung aktif lagi. Seperti itu. Dan di bagian bawah ini adalah kalau misalnya dipencet, itu semakin dekat dengan jarak mobil depan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini untuk sebelah kiri ini untuk matiin volume. Nah, kalau misalkan pindahin ke D, atau kita pinjek gas, dia akan otomatis langsung cancel sendiri teman-teman. Tapi saya tidak rekomendasi untuk memakai fitur lane keeping assist. Karena, kenapa? Gue nggak percaya sama komputeran. Saya lebih percaya sama tangan, sama mata saya sendiri, sama kaki saya sendiri gitu loh. Jadi saya tidak rekomendasi, tapi kalau kalian mau memanfaatkan untuk cruise controlnya, boleh banget gitu loh. Dan pada saat kalian misalkan pindahin, ini cancel nih, dia otomatis langsung ke cancel, pindah gigi ke M. Nah, naik turunin gigi itu cukup dari sini aja. Jadi dari sini tinggal pencet 6, ini untuk turun. Untuk pindah lajur kayak gini teman-teman. Tuh, naikin dari sebelah kanan sini aja. Jadi kalau tadi di jalan tol itu jalannya tuh cukup stabil, suspensinya berasa nggak keras tapi nggak empuk juga, pas lah ya. Jadi kayak city car pada umumnya, kayak berasa naik city car. City car tapi bentuknya crossover. City car tapi ground clearance cukup tinggi, tapi cukup stabil tadi di tol. Jadi buat nyampe 100 sampai 120 tadi juga cukup aman dan nyaman. Dan sekarang ini di jalan cor-coran nih, nggak terlalu berisik, suara ban nggak terlalu masuk nih, nggak terlalu mental-mentul juga, tapi nggak terlalu keras, nyaman. Bahkan gue handle pakai tangan satu juga cukup nyaman sih gitu. Ini pakai gigi D. Oke, jadi pada saat kayak gue agak cukup kick gitu ya, kick down, itu baterainya tadi muncul kayak energi flow-nya muncul. Jadi lumayan ngebantu pada saat berakselerasi. Jadi kalau AT konvensional tuh kan masih ada kayak hentakannya, gasnya tuh berasa nggak apa-apa. Itu tuh gue masih butuh itu. Jadi ada beberapa orang yang masih suka kayak ya ngendarain mobil kan kayak gitu. Beda kalau mobil yang nggak ada transmisi kan nggak berasa tuh ya. Kayak misalnya mobil listrik ya, itu kan nggak ada transmisi. Was, responsif banget gitu loh. Ini masih ada feels-nya gitu loh. Masih ada feels-nya tuh berasa. Nah, buat kalian yang cari mobil Matic City Car, Matic AT konvensional, ya ini salah satunya. Soalnya beberapa saingannya kayak misalkan Raish, WRV, Tiggo Cross itu kan sudah CVT ya.
Ini masih AT konvensional yang terkenal apa? Bandel, kuat nanjak, perawatannya mudah. Itu jadi selling pointnya dari si Suzuki Fronx ini. Ini pas turunan kayak gini kan di D ya, kalian bisa geser ke mode M biar ada engine brake-nya. Ini lumayan, jadi kalian ngirit rem. Jadi pada saat di jalan raya atau turunan itu perlu kepake, jadi biar mengurangi rem blong ya, gitu. Jadi pindahin ke 3 atau 2 biar nambah engine brake lagi, gitu. Jadi serasa naik mobil manual loh dengan adanya sequential kayak gini. Itu lumayan cukup membantu tuh, minim rem banget. Nah, ini sudah diisi sama Mas Billy. Beratnya 100 kilo ya? 80 ada. 80. Belakang ada Radit. Radit 80 ada, Radit? Apa berat? 57. 57. Ah, bohong banget. Terus Ningsi 80? Enggak, 500. Gary 100. 81. Ya udah, 80 kali 5 400 kilo lah ya. 100 kilo. Nah, ini kita tes tanjak tipis-tipis. Mas Gary tingginya berapa? 178. 178, mentok kepala. Masih ada setengah jengkal. Setengah jengkal. Radit juga tinggi, 185, Dit. Ya. Tuh, Ningsi di tengah. Jadi ini diisi full 5 penumpang. Ini dari tadi saya cari-cari, drive mode-nya memang nggak ada ya? Tuh, nggak ada ya. Tapi dia pakai ini mode manualnya. Ya. 6 percepatan. Ini sebenarnya mentok nggak ya? Kita lihat di sini ya. Mentok nggak Mas Billy? Mas Billy Nggak dong. dengan ukurannya yang nggak mini. Nggak mini. Jumbo. Jumbo ya? Iya. Duduknya nyaman nggak? Nyaman banget. Jarak kepala pas? Nyaman. Ini headrestnya tuh gede banget loh, tuh lihat. Kalau Mas Billy pas tuh. Pas. Jadi memang didesain untuk orang-orang gede nih sini nih. Nah, kita bakal tes tanjak di full penumpang. Dan salah satu kelebihan dari AT konvensional ini katanya bandel, Betul. Responsif juga. responsif, kuat nanjak. Sekarang coba tes pakai D doang ya. Wih, ada mama tuh. Stop and go di sini ya. Stop and go di sini. Coba nih. Dia ada hill start assist nggak? HC-nya ada. 1, 2, 3. Oke, 3 detik dia bakal nahan. Ini nggak kuat nih Mas, keberatan kali Mas. Beneran kuat dong. Kuat nggak nih? Kuat dong. Yakin? Yakin dong Suzuki gitu loh. Nggak kuat Mas. Ini pakai D doang. Dia doang. Kok gampang ya? Wah, tantangannya kurang seru nih. Harusnya diisi sama galon 5 biji gitu kali ya. Betul. Ini pakai D doang, pakai D doang. Tuh lihat ya. Kok gampang ya? Gampang dong Suzuki gitu loh. Ya, baru gue mau bikin triki-trikian. Gampang banget. Gampang, guys. Ya gampang. Kalau gampang, kalau gampang udah nggak perlu dites lagi ya. Iya, Gampang. Ini tanjakannya mungkin sekitar 10 atau 15 derajat ada? Ada. Ada kali ya? Ya. Gampang ternyata. Terus dengan radius putarnya yang cuma 4,8. 4,8 meter. 4,8. Ini di putaran yang sempit kayak gini. Iya. Ini jalannya kan mepet ya. Lengah dikit nyemplung Jurang. lengah dikit loh. Ya kan? Lengah dikit. Tuh. Kameranya sudah run view monitor 360. Iya. Ini kameranya dari langit ya? Dari langit. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Oh, kelihatan tuh. Cukup lumayan ngebantu. Wah, ternyata gampang ya. Waduh, berarti mungkin nanti next harus diisi sama galon 5 biji gitu ya. Atau toren. Toren gitu kali. Biar Toren. lebih terjamin. Nah, duduk baris pertama, kaki masih ada. Masih Masih ada. Baris lumayan kedua, Ningsi aman ya. Wah, ternyata mudah ya tanjakannya. Jadi ada hill start assist yang bakal nahan sekitar 3 detik. Jadi sebenarnya mobil ini itu sebenarnya bisa dibilang pengganti Baleno. Betul. Baleno discontinue. Udah discontinue. Tapi ada aja penonton pasti gini, waduh mendingan Baleno. Ya. Masih ada Kita- masih ada nggak sih biasanya kayak gitu stok-stok barang? Udah nggak ada. Udah nggak ada Udah sama habis. sekali. Ya. Oh,
Jadi kita giliran nggak ada dicariin ya. Iya, kita harus beralih berarti ke front gitu ya. Harus move on Udah ya. harus move on, betul. Jadi mobil ini sebenarnya ukurannya compact, dibilang SUV crossover, dibilang city car juga masih masuk, iya. tapi juga SUV, tapi SUV yang modelnya coupe gitu. Compact, kecil, dan salah satu kelebihan dari AT konvensional itu adalah dia terkenal kuat nanjak, perawatannya mudah gitu, dan masih ada sensasi kayak gini. Nah, sudah puas kan? Akhirnya perdana gue test drive, udah diisi full penumpang juga, dan ternyata terbukti kuat nanjak. Gitu, Mas Billy dari Suzuki Pulau Gadung Ya, betul. kasih alasan kenapa masih harus ambil Suzuki Fronx di tengah gemburan brand Cina. Yang pertama kita masih pakai mesin AT konvensional yang dimana itu perawatannya lebih mudah. Yang kedua itu lebih responsif mesinnya. Dan yang paling terakhir ini pasti kalau misalkan udah pakai Suzuki, pasti itu bakal ganti Suzuki lagi. Iya, katanya gitu ya, banyak statementnya gitu. Jadi banyak yang bilang underrated, tapi ternyata penjualannya cukup rame. Dan di bulan Juli ya? Iya. Itu nomor berapa? Kita nomor 3 penjualan. Salah satunya ada Suzuki Fronx sendiri. Oke, salah satu mobil terlaris gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi saya sudah coba test drive, saya sudah sempat cobain ya. Tadi kan di jalan tol juga cukup responsif, jadi akselerasi cukup oke. Jadi RPM-nya tuh ngejaga di 2000 lebih sedikit. Jadi itu irit ya. Betul. Ada nggak sih konsumen yang pakai ini sampai irit sampai berapa? Kalau menurut review ya media itu bisa 1:20 untuk luar kota. Kalau dalam kota itu bisa 1:15 sampai 1:16. Nah, fitur yang saya suka itu adalah adaptive cruise control, terus blind spot monitoring, terus Apple CarPlay, wireless charging. Kurang doang sih, Apa tuh, Mas? panoramic sunroof. Panoramik ya. Kebetulan ini mobil CKD atau buatan lokal gitu. Kalau misalkan sunroof sebenarnya di Indonesia nggak butuh, Mas. Betul. Cuman buat selfie doang, Mas. Buat gaya-gayaan. Buat gaya-gayaan. Tapi sebenarnya asli nggak butuh. Mungkin kalau teman-teman lagi cari yang itu bisa geser ke Vitara ya. Grand Vitara betul, kita juga masih ada NIK 2024-nya. Nah, pesan gue nih, kalau misalnya teman-teman masih ragu atau baru pertama kali beli mobil ini gimana, Mas? Tentu saja harus test drive dong. Kita juga bisa test drive ke rumah atau ke kantor ya teman-teman ya. Gitu. Ya. Jadi Suzuki Fronx ini cocok buat siapa sih? Cocok yang mungkin baru pertama kali beli mobil, terus kayak misalkan butuh belajar kan. Oh, ukurannya sekompak apa pada saat parkir, pada saat berakselerasi, pada saat bermanuver. Ini soalnya kompak banget. Jadi ini pas banget karena dimensinya nggak sampai 4 meter gitu loh. 3,9 sekian. Apalagi ini fitur perdana ADAS di Suzuki ya. Betul, Suzuki baru ada di Suzuki Fronx ini sendiri. Ya. Next pengen dibahas apa, pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Kalau misalkan mau nanya harga atau mau test drive langsung hubungi Billy Suzuki Pusat Pulau Gadung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.